Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Bagian 1, substitusi langsung. Nah, limit fungsi trigonometri. Ini ada beberapa materi prasyarat yang sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 11 dan juga kelas 10, diantaranya ini fungsi aljabar, fungsi trigonometri, limit fungsi aljabar, sifat-sifat limit fungsi, dan rumus-rumus trigonometri. Ini semuanya sudah kita pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Mungkin jika ada beberapa yang lupa, nanti seiring dengan materi yang disampaikan, nanti akan diingat sedikit demi sedikit. Yang jelas kalian semua sudah pernah mempelajari materi-materi prasyarat tersebut. Nah, yang kita pelajari pada limit fungsi trigonometri itu meliputi yang pertama substitusi langsung, lalu dilanjutkan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri, pemfaktoran pada limit fungsi trigonometri, dan menyederhanakan rumus trigonometri. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah diantaranya ini, menjelaskan arti limit fungsi trigonometri di suatu titik, menghitung limit fungsi trigonometri di suatu titik, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, kita langsung saja ke substitusi langsung. Menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung. Metode substitusi langsung. Penerapan metode substitusi langsung dalam menentukan atau menyelesaikan limit fungsi trigonometri sangat mudah, yakni dengan langsung mengganti X dengan angka yang tertera di soal. Atau jika ada limit X mendekati A untuk Fx, maka sama dengan Fa. Nah, jadi X-nya diganti dengan nilai A. A itu adalah batasan limitnya. Kita langsung ke contoh soal. Nah, sebelum ke soal-soal trigonometri, tentang limit fungsi trigonometri, kita ingat kembali tentang nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa berikut ini. Nah, ini dulu juga pernah dihafalkan tentang sin A, cos A, dan A untuk sudut-sudut istimewa 30, 45, 60, 0, dan 90. Cara bacanya sin A, nah 0. Berarti hasilnya 0, artinya sin 0 sama dengan 0, sin 30 sama dengan setengah, sin 45 sama dengan setengah akar 2, dan seterusnya. Ini pernah dihafalkan. Nah, kita lanjut ke sini, contoh soal. Soal yang langsung jawab. Gunakan metode substitusi untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut ini. Yang pertama, limit X mendekati pi per 4 untuk sin 2X. Nah, jadi karena ini bentuknya sederhana, kita pakai substitusi langsung. Ingat, pi pada trigonometri nilainya adalah 180 derajat. Bukan pi pada lingkaran yang nilainya 22/7 atau 3,14. Dalam konteks ini kita belajar trigonometri, maka nilai pi sama dengan 180 derajat. Nah, di sini nilai limit X-nya mendekati pi per 4. Jadi artinya pi per 4 itu 180 dibagi 4. Nah, kita gantikan X dengan pi per 4. Sehingga menjadi sin 2 kali pi per 4. Nah, sama dengan sin dari 2pi per 4. Nah, 2 kali pi dibagi dengan 4. 2 kali 180 adalah 360. Dibagi 4, hasilnya 90. Maka menjadi sin 90 derajat. Berapakah nilai sin 90 derajat? Dilihat di tabel ini. Nah, sin 90 derajat sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 1. Nomor 2.
limit X mendekati 3pi per 4 dari tan 3X ditambah 2. Nah, sekarang X-nya mendekati 3pi per 4. Maka nilai X di sini kita ubah menjadi 3pi per 4. Menjadi tan 3 kali 3pi per 4 ditambah 2. Nah, sekarang kita hitung 3pi per 4 itu berapa? Berarti 3 kali 180 dibagi 4. Nah, sama dengan 45 derajat. 3 kali 180 per 4. Nah, itu hasilnya adalah bukan langsung 45 ini ya. Nah, kita pakai konteks trigonometri yang dulu, pakai sudut istimewa. 180 ini kalau dikalikan 3 itu kan hasilnya 540. Nah, 540 itu dibagi 4 hasilnya adalah 135. Ya kan? Nah, 135 di sini. Nah, 135 itu dikalikan dengan 3. Nah, di sini hasilnya. Baru nanti karena dia sudut lebih dari 360, kita pakai aturan sudut lancip sehingga ini hasilnya 45. Nah, jadi ini tidak langsung ini hasilnya ke 45 tidak, tapi ini dihitung ya. Dihitung dilancipkan ya. Seperti misalkan ada sin 120 ada di kuadran 2, maka pakai cara aturan kuadran 2. Nah, dalam kasus ini adalah sudut yang lebih dari 360, dia sudut lancip. Nah, bisa dicari di video atau catatan sebelumnya tentang sudut lancip. Nah, sehingga perhitungan ini 3 kali 3pi per 4 itu adalah menghasilkan 45. Nah, dimasukkan 180 di sini, dikalikan 3, dibagi 4, lalu dikali 3. Saya ulangi, jika dihitung 180 itu, jika dikalikan dengan 3, maka menghasilkan 540. 180 dikalikan 3 sama dengan 560 dibagi dengan 4 menghasilkan 135. Nah, ini 135 lalu dikali dengan 3 maka menghasilkan 405. Nah, itu adalah sudut yang lebih dari satu putaran. Satu putarannya adalah 360. Maka 405 dikurangi dengan 360 sehingga menghasilkan nilai 45. Jadi itu asalnya dari 45. Ini dimasukkan pi-nya 180 lalu dihitung-hitung lebih dari 360 maka dia masuk sudut yang lebih dari satu putaran dan lebihnya adalah 45. Maka di sini nilainya menjadi tan 45 derajat. Nah, baru di sini ada plus 2. Nah, tan 45 itu nilainya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi bagaimanapun soalnya, jika ada pi, maka pi-nya itu digantikan dengan 180 baru dihitung jika untuk kasus substitusi langsung seperti ini. Nah, sekarang yang nomor 3, limit X mendekati 0 untuk sin X per sin X ditambah cos X. Nah, kita masukkan di sini nilainya. Sin 0 per sin 0 ditambah cos 0. Berarti 0 per 0 ditambah 1. Maka 0 per 1 sama dengan 0. Ingat, jika 0 dibagi 1 itu sama dengan 0, tapi kalau 1 dibagi 0 itu tidak didefinisikan. Berhubung di sini 0-nya di atas, sedangkan yang di bawah itu bukan 0, maka ini hasilnya adalah 0. Nomor 4. Limit X mendekati pi per 2 dari 1 min cos 2x per 2 cos 2x. Nah, di sini ada pi per 2 lagi, masukkan pi per 2 menggantikan posisi x. 1 min cos 2 pi per 2, di sini 2 cos 2 pi per 2. Baru di sini, ini dikalikan silang. Ini 2 dengan 2 dicoret, sehingga di sini cos pi. Yang ini juga cos 2 ini dicoret menjadi
2 cos P. Nah, di sini baru P-nya di sini adalah 180 derajat. Nilai cos dari 180 derajat itu adalah min 1. Nah, sedangkan cos-nya dari P dari 180 itu adalah min 1 juga, maka tinggal dimasukkan. Nah, untuk nilai cos 180 di tabel tadi tidak disajikan sampai 180, hanya sampai 90 saja. Nah, untuk 180-nya itu bisa dicari di kalkulator atau tabel yang lainnya. Jadi ingat ya, kalau Pi 180, maka nilai cos-nya itu sama dengan min 1. Nah, sehingga baru dimasukkan nilainya. Ini 1 min 1 sama dengan 1, ini 2 kali min 1 sama dengan min 2, 2 per min 2 sama dengan min 1. Kita lanjut ke, nah ini untuk dipahami. Menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung digunakan pada kasus-kasus limit fungsi trigonometri. Saya ulangi. Menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung digunakan pada kasus-kasus limit fungsi trigonometri sederhana yang langsung bisa ditentukan nilainya jika variabelnya diganti dengan batas limit. Nah, jadi kalau nilai X-nya bisa diganti dengan 45, dengan 90, dengan sejumlah nilai P, ya, sesuai dengan batasnya. Kalau bisa ditentukan nilainya, maka dia cukup menggunakan substitusi langsung. Untuk kasus tertentu yang lebih kompleks dan tidak bisa disubstitusi langsung, maka akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Sekarang latihan. Kerjakan dengan teliti dan benar. Yang pertama, nilai dari limit X mendekati Pi per 4 dari 2 sin X plus sin 2X. Dan yang nomor 2, nilai dari limit X mendekati Pi dari sin setengah X ditambah cos setengah X. Selamat mengerjakan.